bagaimana kita membuka hati ya. Karena yang saya lihat eh, kita pada masa-masa saat ini ya kita cenderung untuk berpegang pada satu hal gitu. Misalnya sama saya berpegang sama satu ustadz gitu. Jadi kalau ustadz yang lain mengatakan A, ustadz saya mengatakan B, jadi yang A itu salah gitu. Tanpa ada Hmm. pikiran terbuka, apa kita mencari benar nggak ini apa ada pendapat yang berbeda dengan ustadz kita. Itulah karena berguru pada satu orang guru. Coba berguru kepada banyak guru, maka kita tidak akan, kalau kita punya banyak ustadz, punya banyak berkenan dengan orang alim, dan kita banyak mendengarkan, membuka hati kita, maka kita akan tidak akan fanatik. Itu namanya fanatik. Fanatik itu tidak akan membawa seseorang kepada kebaikan. Justru dia akan membenci banyak orang. Makanya ada sebagian orang yang semakin mengaji dia, semakin pintar membenci orang, bukan pintar untuk sayang sama orang, ya kan? Itu menunjukkan kepada dia berkeras hati menjadi fanatik, dan gurunya itu mengajarkan supaya belajar sama saya, tidak belajar sama yang lain. Jadi kebenaran itu di apa namanya di hanya dibataskan kepada apa yang dia katakan, yang bukan dia katakan maka itu tidak benar, itu salah. Walaupun dia mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah, ini Quran Sunnah loh, harus ikuti ya. Quran Sunnah, Quran Sunnah itu bukan cuma ustadz saja yang paham, orang lain juga paham. Dan kepahaman kita Quran dan Sunnah itu juga ya, sesuai dengan batasan keilmuan kita, batasan daripada kemampuan yang Allah berikan sama kita. Kadang Allah berikan kemampuan lebih sama orang lain, maka jangan batasi kepada murid-murid kita, kepada orang-orang yang bersama kita, hanya kita bataskan untuk belajar sama kita tahzir dia belajar sama yang lain. Saya pikir ini justru tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Ya, di mana para ulama-ulama kita kalau belajar dulu itu justru belajar kepada banyak guru, kepada banyak syekh, syekh-syekhnya banyak sekali, sehingga bahkan sulit untuk kita hitung jumlah syekhnya. Kenapa? Begitu banyak mereka belajar, jangan mudah untuk mengkafirkan, membid'ahkan serta menyesatkan orang lain ya. Selama itu terbuka ya, ke kajiannya ataupun pengajiannya terbuka sifatnya, tidak tertutup, maka mudah-mudahan itu adalah memberikan bentuk daripada bagian watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Yang perlu diwanti-wanti ini, satu ustadz nggak belajar ngajar rahasia lagi, tidak boleh ada yang hadir, tidak boleh diliput, tidak boleh diinikan. Kerahasiaan itu menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan ya. Maka berhati-hatilah.